Assalamualaikum sahabat beriman, di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang usia umat Nabi Muhammad. Apakah yang dikatakan salah satu hadis tentang usia umat Nabi Muhammad hanya sampai 1500 tahun? Apakah hadis itu sahih ataukah lemah? Atau bahkan hadis itu palsu? Jika hadis itu sahih, berarti usia umat manusia hanya tinggal 54 tahun lagi. Agar tidak bingung, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan detailnya langsung dari Syekh Muhammad Al-Fuli. Ayo kita membahas bersama secara ilmiah dan berdasarkan dalil. Apakah umur umat Islam 1500 tahun? Baik syabab, ada hadis dari Rasulullah bahwa umur umat Islam 1 hari. Kemudian Allah tambahkan setengah hari. Dan kita semua tahu bahwa dengan hitungan akhirat, 1 hari itu adalah 1000 tahun. Kemudian setengah hari 500 tahun. Jadi ada beberapa ulama yang menarik kesimpulan bahwa umur umat Islam adalah 1500 tahun. Tetapi ada beberapa ulama lain yang menolak hal tersebut dengan alasan hadis ini hadis dhaif. Dan saya tahu pasti ada beberapa dari teman-teman yang penasaran. Dhaif, sahih, maudhu'. Bagaimana ada satu hadis yang bisa disebut dhaif dan satu hadis lain yang bisa disebut sahih? Siapa yang buat kategori ini? Rasulullah sendiri atau ulama? Dan apa yang bikin suatu hadis sahih dan apa yang bikin suatu hadis dhaif? Dhaif ini artinya lemah. Makanya syabab, ana akan menjelaskan soal ini dulu. Jadi ya syabab, hadis bahwa umur agama Islam itu 1500 tahun, itu hadis yang dhaif, belum tentu, belum pasti disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apalagi orang yang suka mengulangi hadis ini, mereka biasanya bilang seperti ini, umur agama Islam, dan ini kekeliruan yang sangat besar. Karena agama Islam itu bukan agama yang baru. Umat Nabi Muhammad ini bukan umat Islam. Umat Nabi Muhammad ini salah satu umat Islam. Karena Islam itu agama Allah, satu-satunya agama yang Allah ridai. Nabi Adam beragama Islam, Nabi Musa beragama Islam, Nabi Ibrahim beragama Islam, Nabi Isa beragama Islam. Jadi kalau kita membahas persoalan ini, tidak tepat kita mengatakan umur agama Islam. Lebih tepatnya kita menggunakan kalimat umur umat Nabi Muhammad. Jadi ya syabab, Imam As-Suyuti menulis sebuah buku yang namanya Risalatul Kashfi an Tajawuz Umri Hadhihi Al-Ummah Al-Alf. Beliau membahas apakah umur umat ini akan melebihi 1000 tahun, dan berdasarkan apa yang beliau bahas, ia akan melebihi 1000 tahun, bahkan akan sampai 1500 tahun. Tetapi masalahnya, semua pembahasan ini pakai hadis dhaif. Tidak ada pembahasan satupun dalam persoalan ini yang pakai hadis sahih. Dan sebenarnya untuk mengecek validasi klaim tersebut di zaman kita ini jauh lebih mudah. Berdasarkan klaim tersebut, tinggal 43 tahun lagi, berarti sudah dekat. Ayo kita cek bersama apakah klaim ini benar atau tidak. Syabab yang pintar hitung, ayo kita hitung bersama. Ini tahun berapa? Ini tahun 1444, ditambah lagi 13 tahun sebelum hijrah, berarti tahun 1457. Anggap saja umur umat Islam 1500 tahun, berarti tinggal 43 tahun. Dan ya syabab, seperti yang kita semua tahu bahwa kita ini umat terakhir. Berarti setelah kita bakal datang hari kiamat dan bumi ini bakal habis. Dan supaya datang hari kiamat itu ada yang namanya tanda-tanda hari kiamat. Ulama kategorikan tanda-tanda tersebut ke tanda kecil dan tanda besar. Kalau soal tanda kecil, banyak sekali yang sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad, dan banyak sekali juga yang belum muncul sampai hari ini. Anggap saja ya teman-teman bahwa semua tanda kecil itu sudah muncul dan kita sedang menunggu tanda besar hari kiamat. Kira-kira tanda besar hari kiamat itu makan waktu berapa tahun? Misalnya ada perang Harmagedon, ini tidak disebutkan makan waktu berapa tahun. Anggap saja 2 tahun misalnya. Ada Imam Mahdi, dalam hadis sahih disebutkan bahwa ini akan membutuhkan waktu 7 sampai 9 tahun. Dajjal 1 tahun 3 bulan. Ya'juj dan Ma'juj tidak disebutkan makan waktu berapa tahun. Dukhan tidak disebutkan juga makan waktu berapa tahun.
Jadi ya syabab, minimal 55 tahun. Tetapi sesuai klaim tersebut bahwa umur agama Islam 1500 hanya tinggal 43 tahun. Bagaimana itu? Ada satu lagi ya syabab, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa akan ada era kenabian, yaitu era kenabian beliau sendiri. Dan era tersebut akan tetap ada sampai Allah mengakhirinya. Kemudian akan ada era khilafah yang mengikuti metode kenabian sampai Allah mengakhirinya. Kemudian akan ada kerajaan mengingit sampai Allah mengakhirinya. Kemudian akan ada kekuasaan diktator, era kekuasaan diktator sampai Allah mengakhirinya. Kemudian akan ada lagi khilafah yang mengikuti metode kenabian. Jadi ya syabab, ini hadis sahih. Dan era kerajaan yang mengingit itu berakhir dengan runtuhnya kekuatan besar di dunia seperti Uni Soviet, Turki Utsmani, Jerman, dan lainnya. Kemudian kita sekarang di era kekuasaan diktator. Baru 100 tahun di era tersebut. Dan 100 tahun itu bukan waktu yang bisa dibilang lama dalam sejarah umat. Dan tidak disebutkan kapan era ini akan berakhir. Era ini ya syabab tidak mesti ada di semua negara ya. Misalnya di Indonesia, alhamdulillah kondisi kita jauh lebih baik dari negara-negara Arab yang menderita gara-gara era ini. Jadi ya syabab, tinggal satu era lagi. Masa ya syabab, era kita ini cepat berakhir, terus era yang baru mulai, terus berakhir, terus muncul tanda kecil hari kiamat yang belum muncul, terus muncul tanda besar hari kiamat, semuanya hanya dalam waktu 43 tahun. Ini ya syabab tidak masuk akal. Menurut ana dan menurut banyak asatiz lain bahwa klaim ini tidak masuk akal dan tidak benar sesuai agama. Umur umat Islam, umur umat Nabi Muhammad bukan 1500 tahun dan tidak ada yang tahu berapa umur umat ini. Apalagi kalau kita lihat perintah Rasulullah SAW ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang tentang hari kiamat. Beliau ditanya kapan hari kiamat pas beliau khutbah di mimbar. Kira-kira apa jawaban beliau? Beliau diam sampai beliau ditanya lagi oleh orang tersebut. Baru beliau menjawab, apa yang kamu siapkan untuk menyambut kedatangan hari kiamat. Jadi ya syabab, pertanyaan kapan kiamat, berapa umur umat Nabi Muhammad itu pertanyaan yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu kita menyiapkan diri supaya kalau misalnya kiamat terjadi besok, kita merasa kita sudah memenuhi kewajiban kita terhadap agama kita, terhadap negara kita, terhadap keluarga, anak, istri, orang tua kita. Tidak ada yang tahu sama sekali kapan kiamat, termasuk Nabi Muhammad SAW. Anggap saja bapakmu tahu kapan beliau meninggal dunia. Pasti beliau akan setiap hari membahas hal tersebut itu bersama antum. Membahas hal tersebut itu bersama istrinya, yaitu ibu antum. Bersama adik-adik antum. Misalnya menasihati antum apa yang perlu dilakukan setelah beliau meninggal. Jika umur umat Islam benar-benar 1500 tahun, berarti kita harusnya ketemu banyak kabar tentang hal tersebut di buku-buku turas, buku-buku ilmu agama. Berarti seharusnya sahabat banyak bertanya tentang hal tersebut. Ini hal yang sangat penting kan? Tetapi sebenarnya tidak ada itu semua. Hal tersebut tidak viral, tidak dibahas di zaman sahabat. Kita hanya ketemu hal tersebut dalam beberapa hadis dhaif yang belum pasti diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ya syabab, kesimpulannya ini klaim yang tidak benar. Umur umat Islam bukan 1500 tahun, tidak ada yang tahu, tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, bahkan pakai hitung-hitung juga tidak valid. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qamat as-sa'ah wa fi yadi ahadikum fasila fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisha falyaghrisha." Jika hari kiamat terjadi atau hampir mau terjadi dan di tangan seorang dari kalian bibit, maka tanamlah sebelum hari kiamat. Walaupun kiamat sudah terjadi atau hampir mau terjadi, kita diperintahkan untuk
tanam bibit yang di tangan kita ini, walaupun kita tidak bakal melihat hasilnya. Ini perintah yang jelas supaya kita tidak begitu memikirkan soal kapan hari kiamat, kapan umur umat Islam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk beribadah sampai hari akhir, sampai hari terakhir. Kita diperintahkan untuk menolong agama Allah terlepas dari kerjaan dan jabatan kita. Yang pejabat bisa menolong agama Allah, yang ibu rumah tangga bisa menolong agama Allah, yang ayah bisa menolong agama Allah, yang kerja kantoran bisa menolong agama Allah, yang jualan di pasar bisa menolong agama Allah. Setiap orang ada caranya, ada jalannya. Jika antum tidak ketahui jalannya dan caranya bagaimana menolong agama Allah, maka tanyalah. Yang penting syabab, kita fokus pada hal yang layak dapat perhatian dan fokus kita. Tetapi duduk di rumah terus mikirin hari kiamat dan mikirin kapan hari kiamat dan mikirin umur umat Nabi Muhammad, itu tidak bermanfaat bagi umat dan negara. Bismillah ya syabab, semoga kita semua termasuk orang yang amalannya dan perbuatannya diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk ahli surga dan dijauhkan dari neraka Jahannam. Amin ya Rabbil Alamin. Semoga kajian hari ini bermanfaat insyaAllah syabab. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.